Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Sutasi SPD. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Geografi Pascasarjana Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 233171703440. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada tanggal 26 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat semua. Alhamdulillah sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Tolong silakan Mbak Kaila untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillahi Rabbana wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya Mbak Kaila. Semoga saja doanya akan memperlancar pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum ke materi, Ibu kepengen presensi lebih dahulu biar lebih mengingat kalian lagi ya Nak ya. Lintang Rahayu, Hadir Bu. Cantika, Hadir Bu. Jen Naura, Izin. kemana Nak? Oh, Sakila. Kaila Safa, Honita, hadir Bu. Terima kasih semuanya hadir kecuali Mbak Jen Naura ya. Semoga saja cepat sembuh. Oke, nanti kalau sudah 3 hari berturut-turut tidak berangkat, silakan saja kalian tengok ya Nak, karena itu adalah bentuk simpati dari kalian ya, dan empati kalian. Semoga saja dengan kunjungan kalian cepat sembuh. Kita mempelajari, yaitu kali ini tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Tentunya ini ada kaitannya Nak dengan Quran surat An-Naml ayat 61, yang mana di situ itu menyebutkan bahwa ada kaitannya. Kalau semuanya silakan membuka smartphone-nya untuk Quran surat An-Naml ayat 61. Semuanya sudah ketemu? Oke. Siapa yang mau membacakan ayat tersebut Nak? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Julia. Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Oke, benar sekali kan? Ada kaitannya enggak dari ayat tersebut? Quran surat An-Naml ayat 61 tentang letak, luas maupun batas wilayah Indonesia, yang mana bahwa bumi ini tercipta ternyata mempunyai sebuah batas, yaitu batasannya bisa berupa sungai, ya benar sekali, bisa berupa gunung, ya enggak? Nah, semua ini adalah merupakan batasan daripada sebuah tempat yang kita tempati di muka bumi ini, gitu kan? Nah, di sini maka dari itu ya kita perlu sekali mempelajari ini. Tapi sebelumnya juga kita sudah pernah mempelajari tentang sebelum ke poros maritim ini kita juga pernah mempelajari yang itu di kelas 10 semester 2 bab terakhir, yaitu tentang apa kemarin bab terakhir kita mempelajari
berupa perairan laut. Benar nggak? Nah, di sini apakah sebenarnya kita mempelajari ini nih? Sebenarnya tentunya ada tujuannya kita mempelajari ini. Nah, tujuannya itu apa saja? Coba Ibu bacakan ya Nak ya. Tujuan di sini kalian mempelajari ini adalah yang pertama, dengan nanti kalian mempelajari melalui aplikasi atau melalui nanti YouTube yang videonya akan Ibu tampilkan, ini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi letak dan luas Indonesia secara benar. Yang kedua lagi yaitu dengan video dari YouTube nanti yang Ibu sampaikan, kalian mampu menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Begitu juga nanti kalian ya dengan video dari YouTube nanti kalian bisa menganalisis letak, luas dan batas wilayah Indonesia secara benar. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran itu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian bisa apa toh? Bisa mengetahui Indonesia secara benar, nah. Bahwa Indonesia itu letaknya di mana toh sebenarnya. Jangan sampai orang Indonesia ditanyai tentang letak Indonesia, letak astronomisnya maupun letak geografisnya tidak tahu sama sekali. Ya enggak? Jangan sampai nanti ada perebutan terhadap letak Indonesia, ya enggak? Atau Indonesia diambil oleh negara asing, kalian tidak tahu menau, ya enggak? Inilah yang dikhawatirkan kalau kalian tidak mau tahu, kalian apatis terhadap Indonesia. Ayo Ben, ya enggak, biarin aja, itu kan bukan urusanku. Nah, kalian kemana? Kalian orang Indonesia harusnya sedih ya. Satu pulau kecil saja diambil oleh negara lain, itu nanti akan berbahaya atau akan berdampak negatif bagi kesenjangan hidup orang Indonesia atau penduduk Indonesia, mengancam keamanan Indonesia. Ini satu apa? Satu pulau kecil yang tidak bermakna mungkin, yang tidak kita ketahui, tapi dengan nanti kita mempelajari ini, mempelajari Indonesia sebagai poros maritim atau letak strategisnya Indonesia sebagai poros maritim dunia ini, kalian diharap akan bisa lebih mencintai Indonesia. Di sini untuk membangkitkan jiwa Indonesia kalian, makanya Ibu ingin mempelajari tentang poros maritim dunia ini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Nah, kata problem based learning sendiri kan tahu maknanya, bahwa ini adalah tentang permasalahan apa nanti yang akan kita ulas di sini. Itu adalah permasalahan yang berkenaan dengan letak, luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari masalah itu yang ada di Indonesia yang berkaitan tentang letak, luas dan batas wilayah Indonesia, dan tentunya kalian juga harus mampu memberikan penyelesaian daripada masalah tersebut. Oke, semuanya sudah paham gitu ya? Oke, kalau begitu sebelum kepada intinya yaitu tentang PBL tadi, problem based learning, mari kita sama-sama untuk memperhatikan YouTube ya, video YouTube yang akan Ibu tayangkan, yaitu tentang poros maritim dunia, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke. Tolong Mas Guido nyalakan Mas. Baik Bu. Kemudian Samudra, ada
jadi mengerti tentang letak luas dan batas wilayah Indonesia? Sangat mengerti ya nak ya, karena sangat detail sekali dalam penyampaian. Oke, maka dari itu untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yaitu kalian di sini nanti akan Ibu beri LKPD di masing-masing kelompok. Pembagian kelompoknya mau Ibu bagikan ataukah kalian membagi sendiri nak? Membagi sendiri. Oke, silakan kalau membagi sendiri silakan dulu untuk membagi kelompoknya nak. Monggo silakan. Ya, ini sudah jadi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini Ibu akan membagikan LKPD yang mana tugas kalian nanti ini ada di dalam LKPD. Silakan saja disesuaikan dengan tugas yang ada di LKPD yang Ibu berikan ya nak ya. Ya Bu. Ini nanti lembar kerjanya akan Ibu bagikan ke kelompok masing-masing. Silahkan ikuti perintah dalam kelompok ini. Yang mana di sini adalah setiap kalian itu silahkan berhak untuk mencari referensi melalui artikel ataukah YouTube ataukah media sosial yang lainnya tentang permasalahan yang akan kalian ambil nanti. Jadi kalian pelajari dulu tentang Indonesia, tentang permasalahannya, dan silakan saja nanti kalian angkat masalah itu di dalam kelompok kalian masing-masing, yaitu masalah tentang perbatasan di Indonesia. Sebelum LKPD ini Ibu bagikan, ada pertanyaan tidak? Belum ada. Oke, silakan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa mendatangi Ibu, ataukah nanti pas waktu Ibu keliling di kelompok kalian, silakan dipertanyakan lebih lanjut kalau yang kurang paham atau kurang jelas. Oke, itu bagi ya nak ya. Ya, silakan nak. Ya nak. Silakan. Oke, ada yang belum dapat LKPD? Kelompok mana? Semuanya sudah ya? Oke, silakan mulai dari sekarang kerjakan. Tentang permasalahan yang ada di Indonesia sudah ditemukan? Judulnya sudah, mantap apa? Kalau kelompok ini sudah ada temanya belum? Sudah apa yang akan dicari apa? Permasalahannya ada di perbatasan. Ligitan. Wah ya, sip. Oke. Jadi permasalahan yang ada di ligitan ya antara Indonesia dengan Malaysia. Oke ya. Ya, sip. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang tertera di dalam LKPD-nya. Kelompok ini tentang apa kan? Pulau Sebatik. Oke. Pulau Sebatik yaitu permasalahan antara Indonesia dengan Malaysia. Oke, sip. Ya, silakan saja. Ini beberapa tahun yang lalu ini viral ya. Ya, kalau yang kelompok ini tentang apa nak? Pulau Sipadan. Pulau Sipadan itu berarti permasalahan Indonesia dengan Malaysia ya. Oke, sip sekali ya. Tentang Indonesia dengan Malaysia berarti beberapa ini sudah
sudah ada tentang Indonesia dengan Malaysia ya, ada 1, 2, 3. Yang sana lainnya Indonesia bukan dengan Malaysia, tapi malah dengan negara yang ada di atasnya lagi ya. Dengan mana nak? Cina. Oke, kalau yang ini nak? Sengketa wilayah blok Ambalan Indonesia dengan Malaysia. Oh, blok Ambalan. Oh ya, oke. Ambalan ini beberapa tahun yang lalu ini ya, ini menjadi perbincangan. Nah, maka dari itu referensinya mungkin cukup banyak ya untuk Ambalan. Ya, bagus banget ya. Jadi ada 4 permasalahan ternyata tentang perbatasan di Indonesia ya, yaitu antara Indonesia dengan Malaysia. Jelas sekali karena wilayah Indonesia dengan Malaysia itu sangat berdekatan sekali, sehingga kalau tidak waspada, maka dari itu kalau tidak waspada ya akan berakibat seperti ini ya, kayak itu perebutan wilayah. Yang sana yang beda sendiri ya, sangat bagus sendiri, silakan saja ya, nanti dikaji lebih bagus ya, karena ini sudah ada beberapa dengan Malaysia, sedangkan ini dengan Cina. Iya, oke. Silakan. Ada apa? Bagian? Oh iya, silakan ya. Kalau pas pelajaran geografi silakan semuanya tampilkan peta ya, nah. Karena kan kita, apalagi kita ngomongkan tentang letak ya suatu negara atau batas suatu negara, itu nanti ditampilkan peta tersebut semuanya saja ya, tampilkan peta tersebut, terus nanti dijelaskan waktu kalian presentasi nanti ya. Semuanya paham? Paham. Oke, makasih ya Mbak Siva. Ya, Mbak Siva sudah paham? Insyaallah. Iya. Cukup ya. Kalau sudah diambil masnya keliling nanti, ini yang Ibu anggap cukup, Ibu cukupkan, mari kita maju masing-masing gitu ya. Nah, mudah-mudahan aku aja nggak apa. Ada 5. Ini mau gimana? Yang pertama siapa sama? Kan potensi, tapi apa ya? Sumber bukan. Oh ya udah, Meka Utara Tribun. Oh yes, oke. Waktu diskusi sudah selesai. Semuanya siap untuk presentasi ke depan? Siap. Kalau semua siap, untuk maju urutannya yaitu Ibu mulai dari Sipadan, Sebate, Ligitan, Natuna, dan Ambalan. Jadi kalian maju sesuaikan dengan yang Ibu sebutkan tadi. Kalau sudah siap, nanti presentasinya tidak melalui laptop kalian maupun smartphone kalian, tetapi silakan dikirim melalui WA Ibu. Ya, silakan sekarang dikirim dulu melalui WA grup. Ya, nanti akan Ibu tampilkan di dalam laptop Ibu saja ya, biar mempercepat waktu dalam penayangan. Silakan nak, dikirimkan ke WA grup dulu. Silakan untuk kelompok Sepadan maju ke depan nak. Silakan untuk maju ke depan. Kami dari kelompok Sipadan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebaiknya sebelum mempresentasikan kita perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Fardan. Saya Regina, saya Bugis. Marilah kita buka presentasi pada siang hari ini. Baik, untuk soal yang pertama tentang Pulau Sipadan, yaitu bagaimana sejarah munculnya permasalahan perbatasan wilayah Pulau Sipadan. Permasalahan perbatasan wilayah Sipadan melibatkan Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Sipadan merupakan bagian dari Malaysia berdasarkan sejarah administrasi dan penggunaan pulau tersebut oleh Malaysia. Meskipun Indonesia tidak puas dengan keputusan tersebut, kedua negara menghormati putusan ICJ untuk berupaya memperbaiki hubungan bilateral mereka. Untuk yang kedua ada proses penyelesaian permasalahan perbatasan wilayah Pulau Sipadan. Jadi
bisa mempertahankan relasi badan dikarenakan kalah argumen dan dengan Malaysia dan telah disahkan oleh Mahkamah Internasional. Sedikit melengkapi, jadi Pulau Sipadan ini adalah dulunya milik Indonesia. Tetapi setelah karena waktu itu adanya sengketa yang namanya antara Indonesia dengan Malaysia, mereka saling yang namanya bermasalah dalam hal perbatasan. Sebenarnya itu sudah lama terjadi, tetapi mereka terus saja untuk yang namanya membahas perbatasan tersebut. Dan juga Indonesia dengan Malaysia pun juga sudah diresmikan oleh Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002. Itu yang aslinya karena Indonesia itu juga kalah melawan dengan Malaysia, dan padahal yang dulunya Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan adalah milik Indonesia, tetapi malah menjadi milik Malaysia. Maka sebab itu, kita sebagai warga Indonesia harusnya kita bisa untuk mempertahankan pulau yang ada di negara kita sendiri. Seperti kemarin hampir saja kita kehilangan yang namanya dari daerah Papua karena mereka ingin merdeka sendiri. Maka sebab itu kita sebagai warga Indonesia juga harus terus memberikan pertahanan yang khusus, terutama di bagian perbatasan kita tersendiri, terutama bagian Malaysia dan juga Indonesia. Karena masalah perbatasan itu sangatlah banyak sekali, dan juga seperti banyaknya ketergantungan dari negara asing, yang seperti misalnya mereka mengambil bensin yang ada di Indonesia, seperti bensin Pertalite, padahal itu hanya untuk warga Indonesia, yang pada juga itu tidak boleh diperjualkan secara umum, hanya ada di pom bensin tertentu saja. Maka sebab itu, marilah kita untuk yang namanya menjaga dan memberikan perbatasan atau memberikan penjagaan perbatasan wilayah kita, terutama di wilayah Indonesia. Jangan sampai adanya lagi yang namanya perpecahan belah antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat disampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok sebatik, monggo silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Pulau Sebatik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haidar Khairansyah. Nama saya Budi Rusian. Saya Farisa Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pulau Sebatik. Yang pertama, sejarah munculnya permasalahan perbatasan wilayah Sebatik. Masalah yang sering ditemui di bagian besar pulau kecil terluar seperti Pulau Sebatik antara lain adalah kondisi aksesibilitas yang kurang dan cukup mengganggu pergerakan, kurangnya sarana prasarana dasar dan ekonomi, serta masyarakat yang lebih banyak berorientasi ke negara tetangga. Proses penyelesaian masalah terkait perbatasan wilayah Sebatik, yaitu pembagian rata wilayah Sebatik. Argumen yang dibangun oleh pihak asing atau negara asing dalam melakukan klaim terhadap permasalahan Pulau Sebatik terdapat pada halaman 161 buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 11. Pada bagian 4 unit buku tersebut dipelajari mengenai sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Blok Ambalat sendiri merupakan wilayah laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah tersebut diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Sehingga sengketa Blok Ambalat bukan hanya soal kepemilikan wilayah saja, tetapi juga terjadi karena potensi sumber daya alam besar di perairan tersebut. Sikap Indonesia dalam menghadapi permasalahan perbatasan wilayah Sebatik. Indonesia tidak terima karena atas pengelolaan
Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, Malaysia adalah negara partai coastal state dan bukan negara kepulauan archipelagic state, sehingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Lingitan. Indonesia pun berpegang teguh pada UNPO 1982 yang menyebut bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. UNPO 1982 pasal 78 dan 57. Jadi di sini ada peta badan yang di atas ini menunjukkan bahwa si badan itu dimiliki oleh negara Malaysia, sedangkan yang di bawah itu dimiliki oleh Indonesia berdasarkan internasional. Sebatik ya. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sebatik? Silakan. Perkenalkan, saya Kayla Sandra dari kelompok Pulau Ambalan. Nah, bagaimana penyelesaian dari kedua kasus ini dari negara? Gimana penyelesaiannya? Ya, dari jurnal Unicom, dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan di Pulau Sebatik adalah metode penyelesaian secara damai, yaitu dengan cara negosiasi atau perundingan yang disadari oleh asas uti posidetis. Mengatakan dikarenakan Pulau Sebatik ini terletak di antara Indonesia dan Malaysia dan akhirnya menjadi salah satu masalah yang sangat diributkan pada masa itu. Jadi Indonesia dan Malaysia itu melakukan diskusi bersama gimana sih jalan tengah supaya pulau ini tidak diributkan lagi. Akhirnya pun mereka pun setuju untuk membagi dua wilayah itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata juga mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelima kelompok tadi cukup bagus sekali ya Nak ya, bahwa ternyata di dalam Indonesia itu, terutama batas wilayah Indonesia itu ternyata tidak aman-aman saja, benar nggak? Ternyata ancaman di luar sana itu sangat banyak sekali, terutama pada negara-negara yang menjadi tetangga daripada Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, ya enggak? Nah contohnya adanya Malaysia yang ingin menguasai Indonesia, adanya Cina yang ingin memperebutkan laut, ya, Natuna Utara menjadi wilayahnya. Berarti disitulah sebenarnya sebagai warga negara yang baik wajib untuk mempertanggungjawabkan semua ini. Nah, apakah Indonesia nanti 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun bahkan 50 tahun yang akan datang itu masih seperti ini apa tidak gitu ya. Jangan sampai ya dengan tidak memahaminya Indonesia atau pulau-pulau kecil yang ada di luar sana itu nanti akan menjadi bagian negara lain. Bisa jadi bagian negara Australia, bisa jadi bagian negara Papua Nugini, ya bisa jadi sebagai bagian daripada negara India, ya dan lain sebagainya. Sekarang sudah diklaim oleh Malaysia, ada beberapa yang diklaim oleh Malaysia, bahkan ada yang menjadi milik daripada Malaysia. Mana tadi yang sudah diklaim oleh Malaysia mana? Pulau Sipadan dan juga Pulau Lingitan. Pulau Sipadan dan Lingitan. Nah ini sudah dikuasai oleh Malaysia. Berapa yang menjadi kerugian bangsa kita? Ya, tak terhingga ya kerugian. Bahkan inilah penopang sebenarnya. Pulau kecil yang kalian anggap mungkin tidak bermanfaat ya Pak, hanya kecil, tetapi ternyata sumber daya alamnya itu sangat berlimpah. Itu dari segi sumber daya. Kalau dari segi batas teritorial,
Ya, enggak? Ini sudah sangat menghilangkan batas teritorial Indonesia itu semakin sempit. Nah, negara tetangga semakin luas. Yang mana hasil di dalam zona ini ya enggak, itu sangat berlimpah. Maka dari itu, mulai detik sekarang ya, kalian harus memahami di mana toh sebenarnya Indonesia berada, baik dalam letak astronomis, baik dalam letak geografis, letak geologinya maupun geomorfologis. Oke, masih ada pertanyaan untuk materi kali ini, nak? Oke, kalau tidak ada, bagaimana dengan pembelajaran kali ini menggunakan PPL, nak? Mengerti, lebih menyenangkan, mudah dipahami, karena kalian sendiri yang langsung terjun untuk mencari masalahnya dan menyelesaikan masalahnya, sehingga diharapkan dengan PPL ini kalian bisa memahaminya sampai nanti. Paham ya semuanya? Oke, untuk itu maka proses pembelajaran kali ini ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harapkan apa yang telah menjadi atau apa yang telah kalian dapat hari ini itu kalian amalkan untuk masa yang akan datang. Memahami Indonesia tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tetapi ternyata banyak sekali pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain. Oke, kalau begitu ya, untuk itu Ibu tutup sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik negara Indonesia. Oke, maka dari itu silahkan saja kita akhiri dengan berdoa, ya. Silahkan untuk Mbak Kaila memimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menimba ilmu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.